pada hari ini, hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023. Yang patut kita garis bawahi adalah bahwa tesis ini adalah menjadi salah satu prasyarat wajib yang harus ditempuh. Namun demikian kita juga mengapresiasi segenap pimpinan, mulai direktorat, pasca sampai di prodi, mengapresiasi setiap prestasi mahasiswi dan mahasiswa. Untuk itu, implikasi dari itu adalah saat ini kita mengambil sebuah jalan cepat untuk penuntasan studi atas nama Saudari Maria Natalia Londa tanpa mengecilkan makna tesisnya. Tidak ada, tesisnya jadi, bimbingan jalan. Di sana sini ada kekurangan, tugas kita untuk melengkapi. Dan yang ketiga nanti mohon support dari Dewan Penguji. Barangkali ketika ini bisa kita upayakan maksimal, tentu kita akan perjuangkan menjadi maksimal. Baik, mari ada doa. Siap udah ya? Udah? Ya, siap. Tenang aja ya. Oke, Maria, saudari diberikan waktu maksimal 20 menit. Ya, sampaikan yang pokok-pokok saja. Lebih banyak lagi nanti isi dengan sentuhan-sentuhan pengalaman yang luar biasa itu, karena itu menjadi intisari dari penelitian ini. Untuk itu waktu disilakan. Boleh ya. Selamat siang, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Yang saya hormati Dewan Penguji, Bapak Ketua sekaligus Korprodi dan juga pembimbing satu saya, Bapak Dr. Haji Wahyudi SPT MPD, Bapak pembimbing dua saya, Bapak Dr. Suratmin SPD MOr, Bapak Profesor Dr. Igusti Lanang Agung Parwata SPD MKes, dan juga Bapak Sekprodi, Bapak Dr. Iketut Iwan, Swandesi SPD MOr. Saya Maria Natalia Londa pada siang hari ini akan mempresentasikan pengaruh pelatihan hop sprint dan step up terhadap kecepatan dan daya ledak otot tungkai pada siswa ekstrakurikuler atletik SMAN 1 Kuta Utara. Dengan latar belakang dan permasalahan, atletik adalah cabang olahraga tertua di dunia atau disebut juga mother of sport, yaitu sebagai ibu atau induk dari olahraga. Hal ini disebabkan karena olahraga ini merupakan olahraga pertama yang ada di dunia. Di Indonesia, atletik dimasukkan ke dalam pendidikan formal, mulai dari bangku sekolah dasar sampai sekolah lanjutan atas. Materi yang disusun secara sistematis dan bertahap diawali dari kemampuan mengenai gerak hingga pada pencapaian prestasi. Pada tahapan pencapaian prestasi, perlombaan atletik terdapat pada semua event perlombaan, baik berskala daerah, nasional, regional maupun internasional. Begitu juga tahapan usia, baik dari usia para remaja, junior hingga senior. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah-masalah yang timbul dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah terjadi penurunan capaian prestasi siswa ekstrakurikuler atletik SMAN 1 Kuta Utara. Yang kedua adalah belum optimalnya kondisi fisik yang merupakan penunjang peningkatan prestasi siswa ekstrakurikuler atletik SMAN 1 Kuta Utara. Yang ketiga adalah pembina atletik belum memahami bahwa kecepatan dan daya ledak otot tungkai merupakan hal yang penting dalam olahraga atletik, serta belum pernah menerapkan pemberian metode pelatihan untuk meningkatkan kecepatan dan daya ledak otot tungkai secara mendetail dalam pelatihan atletiknya. Dan juga penerapan bentuk latihan hop sprint dan latihan step up belum pernah dilakukan oleh pelatih ekstrakurikuler atletik di SMAN 1 Kuta Utara. Adapun pembatasan masalah, ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Peneliti pada hal ini akan tertuju pada permasalahan sebagai berikut, yaitu latihan hop sprint dan latihan step up adalah metode yang diteliti. Kondisi fisik, kecepatan, dan daya ledak otot tungkai adalah komponen yang diteliti.
pada siswa ekstrakurikuler atletik SMAN 1 Kuta Utara. Siswa ekstrakurikuler atletik SMAN 1 Kuta Utara adalah subjek dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan pengaruh kecepatan dan daya ledak otot tungkai atlet yang mengikuti pelatihan hop sprint dengan atlet yang mengikuti pelatihan step up pada siswa ekstrakurikuler atletik SMAN 1 Kuta Utara. Yang kedua adalah apakah terdapat perbedaan pengaruh kecepatan atlet yang mengikuti pelatihan hop sprint dengan atlet yang mengikuti pelatihan step up pada siswa ekstrakurikuler atletik SMAN 1 Kuta Utara. Dan apakah terdapat perbedaan pengaruh daya ledak otot tungkai antara atlet yang mengikuti pelatihan hop sprint dengan atlet yang mengikuti pelatihan step up pada siswa ekstrakurikuler atletik SMAN 1 Kuta Utara. Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui perbedaan pengaruh kecepatan dan daya ledak otot tungkai atlet yang mengikuti pelatihan hop sprint dengan atlet yang mengikuti pelatihan step up pada siswa ekstrakurikuler atletik SMAN 1 Kuta Utara. Yang kedua adalah untuk mengetahui perbedaan peningkatan pengaruh kecepatan atlet yang mengikuti pelatihan hop sprint dengan atlet yang mengikuti pelatihan step up pada siswa ekstrakurikuler atletik SMAN 1 Kuta Utara. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui perbedaan peningkatan pengaruh daya ledak otot tungkai antara atlet yang mengikuti pelatihan hop sprint dan atlet yang mengikuti pelatihan step up pada siswa SMAN 1 Kuta Utara. Manfaat penelitian. Manfaat teoritisnya melalui penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan peneliti yang didapat di perkuliahan serta dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pelatihan sebagai seorang pelatih. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan yang ketiga, diharapkan penelitian ini menjadi sumber pengetahuan dan ide baru dalam penerapan program pelatihan dan pelaksanaan pelatihan bagi para guru PJOK dan pelatih. Manfaat secara praktis adalah bagi mahasiswa diharapkan melalui penelitian ini menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat menjadi referensi tentang pengaruh pelatihan hop sprint dan step up siswa ekstrakurikuler atletik SMAN 1 Kuta Utara bagi siswa peserta ekstrakurikuler. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para siswa ekstrakurikuler atletik mengaktualisasikan dirinya dengan baik dalam proses pelatihan sehingga dapat meningkatkan prestasi secara pribadi maupun organisasi. Bagi pelatih, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap program latihan yang berkualitas sehingga dapat beragam variasi latihan untuk meningkatkan prestasi atlet. Serta bagi guru PJOK, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam program latihan yang berkualitas guna peningkatan prestasi siswa. Prinsip-prinsip latihan, prinsip beban berlebih atau overload, prinsip tahanan bertambah atau the principle of progressive resistance, prinsip latihan beraturan atau the principle of arrangement of exercise, prinsip kekhususan atau the principle of specificity, prinsip individu atau the principle of individualization, dan prinsip pulih asal atau the principle of reversibility. Kecepatan dan daya ledak otot tungkai. Kecepatan atau speed merupakan kemampuan untuk mengerjakan suatu aktivitas berulang yang sama serta berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oleh Nahle 2011 halaman 17. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oleh Suratmin tahun 2018 halaman 118. Daya ledak otot tungkai adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas secara tiba-tiba dan yang singkat. Oleh Nala tahun 2011 halaman 16. Otot tungkai pada dasar hakikatnya adalah kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength merupakan salah satu komponen biomotor yang diperlukan dalam setiap cabang olahraga. Oleh Sukadianto dan Daksina Mulu tahun 2011 halaman 90. Tes daya ledak otot tungkai yang saya gunakan adalah tes standing broad jump seperti yang digunakan seperti biasanya oleh para atlet dalam tes pengukuran. Begitu pula pada tes kecepatan yang saya gunakan adalah lari 60 meter. Untuk pelatihannya sendiri, metode pelatihan hop sprint untuk meningkatkan kecepatan dan daya ledak otot tungkai pada cabang olahraga atletik yang mana pelatihan hop sprint dapat meningkatkan power dan koordinasi. Maka dari itu pelatihan ini diyakini dapat meningkatkan kecepatan dan daya ledak otot tungkai. Adapun dalam pelatihan ini akan mengambil bentuk latihan menggunakan hop sprint yaitu linear hops. Linear hops adalah gerakan melompati rintangan dengan suatu arah yaitu ke depan. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan daya ledak otot tungkai. Dalam pelatihan ini dilaksanakan dengan subjek berbaris satu banjar pada garis start dengan jumlah 8 orang. Subjek melompati hurdles atau rintangan sebanyak 5 rintangan untuk kaki kanan dan 5 rintangan untuk kaki kiri. Setelah selesai melakukan lompatan terakhir, subjek beristirahat selama 2 atau 3 menit,
menuju arah start untuk kaki lawannya dengan melintasi kon. Dan berdiri kembali pada barisan paling belakang. Gerakan dari start sampai finish menunjukkan bahwa pelatihan ini dilakukan dalam 1 repetisi. Seperti pada gambar. Untuk pelatihan hop sprint, step up berbeda dengan pelatihan hop sprint yang arah lompatannya dari metode latihannya adalah horizontal jump, sedangkan dengan hop sprint adalah hop sprint horizontal jump, step up adalah vertical jump. Penelitian dalam hal ini akan meneliti pelatihan step up untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai pada cabang olahraga atletik, yang mana pelatihan step up dapat meningkatkan power. Maka dari itu pelatihan ini diyakini dapat meningkatkan daya ledak otot tungkai. Adapun dalam pelatihan ini akan mengambil bentuk latihan step up yaitu linear hops, yang sama seperti hop sprint sebelumnya. Subjek berbaris satu banjar pada garis start dengan jumlah 8 orang, lalu subjek melompati hardest satu rintangan sebanyak 10 rintangan berbeda dengan yang sebelumnya. Setelah selesai melakukan lompatan terakhir, subjek beristirahat selama 2-3 menit menuju ke arah start untuk kaki lawannya dengan melintasi kon dan berdiri kembali pada barisan paling belakang. Gerakan dari start sampai finish polo lompatan, masing-masing kaki kiri dan kaki kanan satu putaran menunjukkan bahwa pelatihan ini dilakukan dalam 1 repetisi. Berikut adalah gambar pelaksanaan pelatihan step up. Kerangka berpikir, subjek, pelatihan, yaitu pelatihan hop sprint dan pelatihan step up, prinsip-prinsip, sistematis, intensitas, frekuensi pelatihan, sistem energi, atletik. Itu meningkatkan kecepatan dan meningkatkan daya ledak otot tungkai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan pengaruh kecepatan dan daya ledak otot tungkai atlet yang mengikuti pelatihan hop sprint dengan atlet yang mengikuti pelatihan step up pada siswa ekstrakurikuler atletik SMN 1 Kota Utara. B. Terdapat perbedaan peningkatan pengaruh kecepatan atlet yang mengikuti pelatihan hop sprint dengan atlet yang mengikuti pelatihan step up pada siswa ekstrakurikuler atletik SMN 1 Kota Utara. Dan yang C. Terdapat perbedaan peningkatan pengaruh daya ledak otot tungkai antara atlet yang mengikuti pelatihan hop sprint dengan atlet yang mengikuti pelatihan step up pada siswa ekstrakurikuler atletik SMN 1 Kota Utara. Adapun rancangan penelitian ini adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimental. Adapun rancangan penelitian ini adalah rancangan modify randomized pretest post-test control group the same subject design oleh Kancil tahun 2010 halaman 87 dengan keterangan sebagai berikut. Subjek melakukan tes awal, lalu ordinal pairing untuk pembagian kelompok. Akan ada 3 kelompok perlakuan, kelompok 1, 2, dan 3 dengan 3 pelatihan, yaitu hop sprint, pelatihan step up, dan juga pelatihan kelompok perlakuan konvensional. Lalu dilakukan tes akhir. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan selama 8 minggu atau 24 kali pertemuan di lapangan umum Dalung, Kabupaten Badung. Dengan subjek penelitian, dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler atletik SMN 1 Kota Utara yang berjumlah 45 orang. 15 orang dengan pelatihan hop sprint, 15 orang dengan pelatihan step up, dan 15 orang dengan kelompok kontrol. Variabel penelitian, variabel bebas dalam penelitian ini adalah hop sprint dan step up. Sedangkan variabel terikatnya adalah kecepatan dan daya ledak otot tungkai. Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes dan pengukuran untuk memperoleh data yang objektif tentang hasil latihan atlet. Program latihan, pelaksanaan program latihan hop sprint dan step up, intensitasnya yang digunakan adalah sama 70-80%, medium ke sub maksimal. Repetisinya untuk hop sprint 6-8 kali pengulangan, untuk step up 5-7 kali pengulangan dengan set hop sprint dan step up sama 3-5 set. Istirahat antar setnya 2-5 menit dan frekuensi latihannya 3 kali per minggu, hari Senin, Rabu, dan Jumat selama 8 minggu. Metode analisis data, uji persyaratan, uji normalitas baran data, uji homogenitas metrik varian kovarian, serta uji multikorenaritas variabel terikat.
Uji hipotesis pertama, terdapat perbedaan kecepatan antara kelompok siswa yang mengikuti pelatihan hop sprint dan step up pada siswa ekstrakurikuler atletik SMN 1 Kota Utara. Kedua, terdapat perbedaan daya ledak otot tungkai antara kelompok atlet yang mengikuti pelatihan hop sprint dan step up pada siswa ekstrakurikuler atletik SMN 1 Kota Utara. Dan yang ketiga, terdapat peningkatan yang berbeda antara kecepatan dan daya ledak otot tungkai antara kelompok atlet yang mengikuti pelatihan hop sprint dan step up pada siswa ekstrakurikuler atletik SMN 1 Kota Utara. Hipotesis pertama dan kedua akan diuji dengan menggunakan uji ANAVA satu jalur dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana perbedaan kedua pelatihan tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji ANAVA satu jalur one way ANAVA dengan bantuan SPSS 16,0 pada taraf signifikansi A 0,05. Hipotesis ketiga diuji menggunakan analisis MANOVA satu jalur. Pengujian pengaruh antar subjek dilakukan dengan melihat analisis Piles Trace Wheel Lambda Hotelling Trace dan Royce Large Root terhadap angka signifikansi statistik F variance oleh Santoso tahun 2010. Apabila angka signifikasi lebih kecil daripada 0,05 berarti H0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan kecepatan dan daya ledak otot tungkai antara kelompok atlet yang mengikuti pelatihan hop sprint dan step up pada siswa ekstrakurikuler atletik SMN 1 Kota Utara. Deskripsi umum kecepatan atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik SMN 1 Kota Utara seperti pada tabel dapat dijelaskan bahwa dapat dinyatakan bahwa rata-rata gain score kecepatan atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik di SMN 1 Kota Utara yang mengikuti metode pelatihan hop sprint sebesar 0,4533 lebih baik dari atlet yang mengikuti metode pelatihan step up dengan rata-rata gain score 0,233. Demikian juga dengan atlet yang mengikuti metode konvensional dengan rata-rata gain score sebesar 0,027. Namun, atlet yang mengikuti metode pelatihan step up rata-rata gain skornya lebih baik dari atlet yang mengikuti metode pelatihan secara konvensional. Deskripsi umum frekuensi daya ledak otot tungkai atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik SMN 1 Kota Utara seperti dalam tabel dapat dinyatakan bahwa rata-rata gain score dari daya ledak otot tungkai atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik di SMN 1 Kota Utara mengikuti metode pelatihan hop sprint sebesar 8,20 lebih baik dari atlet yang mengikuti metode pelatihan step up dengan rata-rata gain score 4,47. Demikian juga dengan atlet yang mengikuti metode konvensional dengan rata-rata gain score sebesar 1,20. Namun, atlet yang mengikuti metode pelatihan step up rata-rata gain skornya lebih baik dari atlet yang mengikuti metode pelatihan secara konvensional. Deskripsi rata-rata kecepatan dan daya ledak otot tungkai seperti dalam tabel. Kelompok atlet yang melakukan pelatihan dengan hop sprint memiliki rata-rata kecepatan dan daya ledak otot tungkai yang lebih tinggi daripada kelompok atlet yang mengikuti pelatihan dengan step up dan konvensional. Sedangkan kelompok atlet yang mengikuti pelatihan step up lebih tinggi dari kelompok atlet yang mengikuti pelatihan konvensional. Pada kelompok atlet yang mengikuti pelatihan dengan hop sprint, rata-rata kecepatan dan daya ledak otot tungkai berturut-turut adalah 0,453 dan 8,20. Sedangkan pada kelompok atlet yang mengikuti pelatihan dengan step up adalah 0,233 dan 4,47. Selanjutnya, kelompok atlet yang mengikuti pelatihan dengan konvensional rata-rata kecepatan dan daya ledak otot tungkainya berturut-turut adalah 0,027 dan 1,20. Uji normalitas seperti dalam tabel diketahui bahwa untuk data kecepatan atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik SMN 1 Kota Utara semua taraf signifikansinya berada di atas 0,05. Sehingga data kecepatan atlet tersebut merupakan data yang berdistribusi normal. Demikian juga untuk data-data daya ledak otot tungkai atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik SMN 1 Kota Utara baik pada Kolmogorov Smirnov maupun Sapiro-Wheel memiliki signifikansi di atas 0,05 sehingga data daya ledak otot tungkai atlet tersebut merupakan data yang berasal dari distribusi normal. Uji homogenitas varian seperti dalam tabel diketahui bahwa baik data kecepatan maupun data daya ledak otot tungkai atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik SMN 1 Kota Utara memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 0 yang menyatakan varians antar kelompok metode pelatihan hop sprint dan step up tidak berbeda atau diterima. Dengan kata lain bahwa varians antar kelompok metode pelatihan hop sprint dan step up adalah homogen baik untuk variabel kecepatan maupun daya ledak otot tungkai atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik SMN 1 Kota Utara. Uji kolinearitas. Kolinearitas diperoleh dari korelasi produk momen dengan bantuan program SPSS PC 22,00 for Windows. Seperti dalam tabel, terlihat bahwa korelasi
persen produk moment, R hitung sama dengan 0,420 dan sig 2 tail sama dengan 0,021. Karena R hitung kurang dari 0,8 dan sig 2 tail kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan kolineritas yang signifikan antara variabel kecepatan dan daya ledak otot tungkai atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik SMAN 1 Kuta Utara. Uji homogenitas metrik varian kovarian seperti pada tabel tampak bahwa nilai F sama dengan 3,123 dengan nilai sig sebesar 0,248 atau P lebih besar daripada 0,05. Angka tersebut berarti bahwa hipotesis 0 yang menyatakan bahwa metrik varians antar variabel dependen tidak berbeda atau diterima. Jadi matriks varian antar variabel kecepatan dan daya ledak otot tungkai atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik SMAN 1 Kuta Utara adalah sama atau homogen. Berdasarkan hasil uji persyaratan yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji kolineritas, dan uji homogenitas varians kovarians, dapat disimpulkan bahwa data dari semua kelompok berdistribusi normal, tidak kolineritas dan homogen. Oleh sebab itu, uji hipotesis dengan MANOVA dapat dilanjutkan. Uji hipotesis dilakukan dengan uji MANOVA untuk menunjukkan apakah terdapat perbedaan kecepatan dan daya ledak otot tungkai atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik SMAN 1 Kuta Utara antara kelompok metode pelatihan hop sprint dan kelompok metode pelatihan step up. Kesimpulan uji hipotesis ini ditarik berdasarkan analisis nilai F dari analisis Pilas, Trace, Wilks, Lambada, Hotelling, Trace, dan Royce, Root apabila keempat memiliki nilai F dengan signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Uji MANOVA pada penelitian ini menggunakan program komputer SPS 2.0 for Windows. Hasil analisis MANOVA tersebut menampilkan dua hal pokok, yaitu hasil uji multivariat dan hasil analisis varians atau between subject effect. Kedua tampilan hasil analisis MANOVA tersebut digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Hasil uji multivariat seperti pada tabel bahwa tarif signifikansi untuk Pilat, Trace, Wilks, Lambada, Hotelling, Trace, dan Royce, Root masing-masing dengan F sama dengan 27,472 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Semuanya lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian dapat diambil keputusan untuk hipotesis yang pertama sebagai berikut. Tidak terdapat perbedaan kecepatan dan daya ledak otot tungkai atlet antara kelompok metode pelatihan hop sprint dan kelompok metode pelatihan step up pada atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik. Di SMAN 1 Kuta Utara ditolak. Dengan kata lain, terdapat perbedaan kecepatan dan daya ledak otot tungkai atlet antara kelompok metode pelatihan hop sprint dan kelompok metode pelatihan step up pada atlet yang mengikuti ekstrakurikuler di SMAN 1 Kuta Utara diterima. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan variabel metode pelatihan hop sprint dan step up terhadap variabel kecepatan dan daya ledak otot tungkai atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik SMAN 1 Kuta Utara. Hasil analisis varians seperti dalam tabel, pengujian dilanjutkan dengan test of between subject effect untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kecepatan antara kelompok metode pelatihan hop sprint dan kelompok metode pelatihan step up pada atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik di SMAN 1 Kuta Utara. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan daya ledak otot tungkai antara atlet kelompok metode pelatihan hop sprint dan kelompok metode pelatihan step up pada atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik di SMAN 1 Kuta Utara. Kecepatan dan daya ledak otot tungkai atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik di SMAN 1 Kuta Utara akan berbeda jika nilai F masing-masing memiliki signifikansi kurang dari 0,05. Diperoleh hasil-hasil nilai-nilai statistik Pilas, Trace, Wilks, Lambada, Hotelling, Trace, dan Royce, Root untuk kecepatan atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik SMAN 1 Kuta Utara masing-masing nilai F sama dengan 10,471 dengan nilai signifikansi sebesar 0,03 yang lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian dapat diambil keputusan untuk hipotesis yang kedua sebagai berikut. Tidak terdapat perbedaan kecepatan antara kelompok metode pelatihan hop sprint dan kelompok metode pelatihan step up pada atlet yang mengikuti ekstrakurikuler di SMAN 1 Kuta Utara ditolak. Dengan kata lain, terdapat perbedaan kecepatan antara kelompok metode pelatihan hop sprint dan kelompok metode pelatihan step up pada atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik di SMAN 1 Kuta Utara diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kecepatan yang signifikan antara atlet yang mengikuti metode pelatihan hop sprint dan kelompok metode pelatihan step up pada atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik SMAN 1 Kuta Utara. Tidak terdapat perbedaan daya ledak otot tungkai antara atlet kelompok metode pelatihan hop sprint dan kelompok metode pelatihan step up pada
atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik SMN 1 Kota Utara ditolak. Dengan kata lain, terdapat perbedaan daya ledak otot tungkai antara atlet kelompok metode pelatihan hop sprint dan kelompok metode pelatihan step up pada atlet yang mengikuti ekstrakurikuler di SMN 1 Kota Utara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan daya ledak otot tungkai yang signifikan antara atlet yang mengikuti metode pelatihan hop sprint dan kelompok metode pelatihan step up pada atlet yang ikut ekstrakurikuler atletik SMN 1 Kota Utara. Implikasi penelitian, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan hop sprint dan step up dapat meningkatkan kecepatan dan daya ledak otot tungkai yang signifikan antara siswa ekstrakurikuler atletik yang mengikuti pelatihan. Maka beberapa implikasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagi pelatih dan guru PJOK, penggunaan pelatihan hop sprint dan step up dapat menjadi perhatian serta dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif inovasi dalam pelatihan siswa ekstrakurikuler atletik. Bagi siswa ekstrakurikuler atletik dapat lebih antusias dalam berlatih dengan pelatihan hop sprint dan step up. Bagi atlet atletik, penerapan pelatihan hop sprint ini dan step up dapat meningkatkan kecepatan dan daya ledak otot tungkai yang signifikan antara atlet yang mengikuti pelatihan. Bagi organisasi atletik, penerapan pelatihan hop sprint dan step up dapat memberikan prestasi maksimal dalam cabang olahraga atletik. Simpulan, berdasarkan temuan-temuan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut. 1. Terdapat perbedaan kecepatan dan daya ledak otot tungkai antara atlet kelompok metode pelatihan hop sprint dan kelompok metode pelatihan step up. Pada atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik SMN 1 Kota Utara. Yang kedua adalah terdapat perbedaan kecepatan antara kelompok metode pelatihan hop sprint dan kelompok metode pelatihan step up pada atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik di SMN 1 Kota Utara. Dan yang terakhir adalah terdapat perbedaan daya ledak otot tungkai antara atlet kelompok metode pelatihan hop sprint dan kelompok metode pelatihan step up pada atlet yang mengikuti ekstrakurikuler atletik di SMN 1 Kota Utara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan dalam simbol-simbol, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas waktu yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Oke, jadi Maria, sekarang tiba saatnya untuk kita diskusi lah ya. Jangan sampai pengalaman, capaian, prestasi yang luar biasa Maria ini berlalu begitu saja. Untuk itu izinkan kita semuanya mengelaborasi ini ya. Ini penting sekali. Untuk itu kesempatan pertama Pak Yudub silahkan santai dulu, minum dulu manggihan ya. Silakan. Yang pertama kita berikan waktu secara khusus pada Profesor Dr. Igusti Lanang Agung Parwade. Silakan Ji. Ya, terima kasih Pak Haji selaku Ketua Dewan Penguji dan sekaligus penguji, pembimbing Ya. pada saudari Maria Natalia Londa. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi terhadap saudari Maria. Yang pertama karena sudah bisa menyelesaikan tesisnya dan saat ini bisa diujikan. Yang kedua, apresiasi saya adalah prestasi Anda di kancah internasional sebagai atlet, dan betul kata Pak Haji itu, kalau bukan orang cerdas tidak mungkin mempertahankan prestasi sekian lama dan pada setiap event itu. Ya kita udah tahu semua di olahraga itu sangat dibutuhkan satu kecerdasan. Tanpa kecerdasan ya udah nggak mungkin juga, karena kita tahu dalam olahraga itu kan, apalagi dalam event-event jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja itu membutuhkan kecerdasan, karena kita dihadapkan pada situasi yang serba cepat di sana. Dalam kondisi bertanding, berlomba, kita tidak bisa berpikir lama, itu membutuhkan keputusan yang cepat. Nah, itu kecerdasan sangat penting sekali, di samping yang lain-lain. Tapi yang paling utama ya kecerdasan. Sehingga latihan, sudah itu tryout dan sebagainya, itu kan bagian dari proses untuk menuju ke sana. Nah,
sekali lagi saya apresiasi dan selamat ya. Terima kasih. Sudah Prof. sekian kali itu tingkat Asia, ASEAN, Masuk Olimpiade. Olimpiade juga lolos ya. Ya, tingkat 26 dunia. Ya. Olimpik terakhir. Nah itu. Umur juga sudah berapa umurnya Maria? Hah? 33. Oh 33, oh tak kira. Oh, Masih iya. bisa 2 tahun berarti. Masih bisa ya. 2 tahun lagi, Pak. Nah Ya. itu. Mohon dipertahankan ya. Siap, Pak Prof. Nah, tetapi dalam ini namanya ujian itu ya tetap itu walaupun kita mengapresiasi karena ini adalah hasil karya ilmiah itu ya harus semua berdasarkan ilmiah gitu ya. Itu sehingga ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam tesis Maria itu mungkin lebih banyak ke masukan aja. Baik. Nanti ada pertanyaan beberapa aja tidak terlalu tidak terlalu prinsip gitu, tapi untuk pengayaan saja gitu ya. Yang pertama adalah tata tulis ya. Tolong dicermati lagi tata tulis itu karena disertasi itu tetap acuannya adalah buku pedoman ya, buku pedoman tesis, kalau disertasi tesis sudah ada EYD. Nah, ini yang penting ya, EYD ini kadang-kadang sering dilupakan. Kapan saatnya titik, koma, udah huruf besar dan sebagainya. Sudah itu yang berikutnya konsistensi. Nah, dalam penulisan ini banyak sekali yang tidak konsisten. Contoh di abstrak, itu ya di abstrak, Maria menuliskan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan di simpulan base lebih kecil dari 0,05. Ya, Pak. Nah itu, nah sekarang saya bertanya jadinya, apa bedanya itu? P itu apa? Apa yang ini sebagai simbol P itu di simpulan itu? Ada simpulan. Coba lihat di simpulan, Ya, Pak. P lebih kecil dari 0,5, 0,05. Tapi di sini 0,0000 lebih kecil dari sebenarnya sih. Iya, saya belum perbaiki ya Pak yang hasil dari simpulan kemarin dibawa ke abstraknya. Jadi itu hasil yang benar adalah pada simpulan Pak. Simpulan, Iya, ya. betul. Tahu P itu? Tahu Pak. Apa itu? Hasil daripada Bukan. taraf signifikansi. Itu simbol apa itu? Nah itu. Iya, iya. Probability taraf itu. signifikansi. Peluang ditolaknya hasil Ya. penelitian ini adalah 0, Koma lebih nol. kecil dari 0,05. Ya. Ya, Sehingga baik. hasilnya itu 0,005. Ya. Itu P itu ya. Baik Pak. Nanti tinggal copy paste saja yang disimpulan Yang bawa disimpulan. ke abstrak. Baik. Boleh copy paste itu, tapi isi dari tesis itu ya. Baik. Nah sudah itu ada kalimat signifikansi semua nilai kurang dari ini, maksudnya semua nilai apa gitu. Nah tolong tinggal di copy paste saja yang disimpulan. Yang disimpulan. Ya. Itu yang pertama, yaitu kata tulis semua ya diperbaiki. Sudah itu di rumusan masalah. Nah ini juga konsistensi juga. Rumusan masalah pertama itu kan terdapat perbedaan pengaruh, kecepatan dan daya ledak outdoor. Sedangkan permasalahan yang kedua terdapat perbedaan peningkatan pengaruh. Nah, seharusnya kalau menurut saya yang nomor 1, apakah terdapat perbedaan pengaruh peningkatan kecepatan ini dan ini? Apakah terdapat perbedaan peningkatan kecepatan? Berarti pengaruhnya tidak ditulis. Perbedaan pengaruh. Apakah terdapat perbedaan peningkatan pengaruh kecepatan? Pengaruh terhadap peningkatan perbedaan pengaruh. Ini kan Oke. mencari perbedaan pengaruh Baik. antara hot sprint dan itu. Ya. Ya. Yang di bawahnya sama, sudah tinggal memilah antara kecepatan dan daya ledak otot tungkai gitu ya. Berarti rumusan masalah yang digunakan adalah
Yang nomor 1 Pak nggih, yang nomor 2 dan 3-nya diperbaiki, Bukan. dihilangkan peningkatannya. Mencari peningkatan apa penurunan? Atau hanya mencari Mencari pengaruh. perbedaan pengaruh, Ya. kecepatan dan Ya, ini baik, gitu. Pak. Baik, Pak. Ya. Nggih. Pengaruh peningkatan, perbedaan pengaruh terhadap peningkatan. Di sini sudah Terhadap. di abstrak dan Ya itu udah ya. Nggih. tinggal. Memang mencari peningkatan ini gitu ya. Baik. Nah itu. Hipotesis juga perbaiki juga Ya. masih gitu ya. Hipotesis ya. Nah itu simpulan itu 4 sebenarnya: permasalahan, tujuan, hipotesis, simpulan. Jadi satu kesatuan lah itu. Kalimatnya tinggal Diuraikan dirubah-rubah di itu terdapat itu. Sudah itu apakah, kalau pertanyaan apakah gitu. Nah itu kalau tujuan untuk mengetahui, yang lainnya sama sudah kalimatnya itu ya. Nggih. Tuh. Hipotesis dan simpulan. Sudah itu ini masukkan lagi di bab 2 itu. Nah, di bab 2 saya lihat belum ada di sana berkaitan dengan hubungan antara pelatihan ini terhadap kecepatan, terhadap ini. Karena di sanalah dasar teorinya sehingga kita bisa menyatakan dalam hipotesis itu. Di sana dasar teori. Step up Gimana dan sih sebenarnya? pelatihannya. Ya, itu pelatihan ini terhadap kecepatan, terhadap itu. Itu belum kelihatan. Nggih, di bab 2. Hon ditambahkan, kalau ingin satu-satu silakan. Nggih. Misalnya hot sprint terhadap kecepatan dan daya ledak, sudah itu lagi Step satu up. latihan itu terhadap itu gitu ya. Baik. Karena ini kan membandingkan dia. Nggih. Sehingga jelas di sana secara teori akan berbeda gitu. Karena sudah kita bandingkan berarti kita sudah tahu ini jelas berbeda gitu. Ya. Nggih. Ya ini kadang-kadang memang tidak menjadi hal yang tapi juga perlu diperhatikan itu. Tanah panah itu jangan diputus ya. Nggih, baik. Dulu udah saya kasih tahu kan. Langsung aja karena di sana tidak ada jeda. Begitu pretest dikasih pelatihan Ya, langsung langsung post-test. post-test. Kawanan, ini sebenarnya saya sudah sedikit. Dia sudah tulis non randomized di abstrak. Oh di abstrak ya. Saya enggak baca. Saya lihat di metode. Enaknya ini kan jadi santai. Ya. Oh iya di sini udah ada non. Tahu-tahu di di metode enggak di non. Itu yang saya bilang konsistensi dan harus dipahami gitu. Iya. Kalau enggak paham, inilah muncul gitu. Iya. Kalau paham enggak mungkin muncul ini, kecuali kita kealpaan. Iya. Namanya manusia kan Iya. wajar kealpaan kan. Tuh, udah itu halaman 38. Mohon maaf ini Pak Haji agak dikit. Ya. Halaman 38 tabel 32 harus diteruskan semua, jangan Ya. diisi dan seterusnya. Ya. Ya, semua ditulis karena di atasnya sudah dan seterusnya. Ya. Sepertinya berbeda. 38. Gimana? Iya Pak, yang lagi cari halaman 38 kok Oh, berbeda? tulisannya nggak ada? Beda nih kok Pak sama punya saya yang saya pegang. Ini yang kemarin saya revisi. Ya, ini Nggih, sudah saya nggih, kasih ya. nggih, Pak. Tuh. Nah, Maria, Nggih. palingnya ini kan pegel balik ke Ya. Nah, kan karena sudah selesai lomba kan Nggih. tidak lagi fokus di sana. Hah? Mau kemana? Mau kemana? Hari Senin berangkat. Wah, Santi. Iya. Ah, Halaman 38. ya pakai bekal aja. maju bisa gimana mana ini. Halaman 38. Sudah itu definisi operasional gitu ya. Walaupun judulnya definisi operasional, tapi tetap harus ada definisi konseptual ya. Baik, Pak. Sebelum dioperasionalkan ditulis dulu definisi secara teori apa itu. Nggih. Itu baru operasional ya. Nah ini lagi satu tentang instrumen. Nah nanti instrumen ini harus diisi instrumennya, reliabilitasnya berapa? Karena ini kan instrumen baku ini. Ya. Nah, itu ada reliabilitasnya, cari bukunya ya, tulis berapa. Sudah itu di pelaksanaan. Nah ini perlu acuannya dari mana?
Iya. Hanya belum lengkap ini pelaksanaannya, siswa bersiap berdiri di belakang garis start. Nah, ternyata startnya pakai start jongkok dia. Start jongkok ya? Iya Pak. Nah itu. Kalau tes itu apa start jongkok apa tidak? Coba cari bukunya itu ya. Oh nggih. Kalau tes. Tes itu sekali. Nah, itu. Dan sekali yang ranjang pendek. Sprint. Pendek ini. Start jongkok, start berdiri ini. Standing. Ya. Nah, udah itu begitu juga di standing broad jump. Standing broad jump sebenarnya sudah ada alat itu sana. Alat ada itu semacam matras itu sebenarnya dipakai bisa. Tapi karena dipakai bak silakan aja. Itu mohon di pengukurannya gimana, ngukur meterannya karena itu harus ada batas awal itu. Oke. Nah, ini tepi itu, nah itu nanti biar jelas di sana. Dari foto yang saya kasih pada saat dia penyajian awal memang di lapangan Mengui Pak, tapi pada aktualisasi di lapangannya saya menggunakan meteran Pak dan juga matras. Jadi pakai matras? Matras. Oh iya, itu harus Jadi diperbaiki. di gambar pada saat penelitian di lampirannya sudah terdapat Pak. Nah ini keliru. Iya, berarti. ini nanti ya, saya diperbaiki minta. ya pakai Iya, matras itu iya, ada pakai matras matras. itu ya. Sudah jelas cara enggak perlu lagi pakai meteran. Iya. Udah langsung dia. Iya, baik. Ya. Nah, itu ya. Udah itu pelaksanaannya tolong diperbaiki juga ya. Banyak soalnya. Mana ini ya? Oh enggak, udah mau habis ini. Nah, udah P udah. Oh udah habis ini di lampiran sekarang. Nah ini yang dianalisis itu gain score ya. Iya, betul. Nah, kurang lagi dikit itu gain score yang disempurnakan. Ya. Yang dinormalisasi. Ada itu. Cari bukunya desain dan analisisnya Prof. Nyoman Dantas. Iya. Biasanya kalau saya ngajar udah ya, tersusun. bawa Wah, gitu, Pak. itu ada itu Iya. gain score yang dinormalisasi. Ada itu. Ada rumusnya itu ya, formulanya. Tapi ini sudah jadi ya udahlah. Sudah itu yang benar gitu. Karena tanpa dinormalkan itu, karena ini kan satuan yang berbeda, Ya. kecepatan jauh, ya harus dinormalkan dulu. Itu karena pakai gain, seharusnya pakai T-score dulu, gitu, Ya. karena berbeda dia. Ya. Gitu. Ya, itu sehingga gain score yang, ya itu lampiran ini. Maria tadi saya lihat, oh udah ada itu anapannya. Di sini cari-cari nggak ada, ternyata lampiran sebelah nggak ada. Lampiran sebelah nggak ada, kayaknya lampiran sebelah itu adalah uji anapannya itu. Iya, baik, Pak. Ya untuk Saya- yang hipotesis 2 dan 3 itu. Ya. Tuh. Lampiran Nah, itu sudah itu yang terakhir apa ya? Yang terakhir cukup sudah, saya nggak bertanya. Terima kasih. Terima Baik. kasih. Terus mau wali, ini Pak Ganjar aja. Ya, Pak. Jangan di musik, semuanya udah bagus sekali ya, nanti tinggal Ya tinggal ini udah ambil saya. jalannya. Ya, baik. Iya aja kan jadi mau ambil naim deh. Siap. Kamu hiburan itu. Oke? Kamu hiburan ini. Ini kamu hiburan. Mau jadi biasa ini. Iya, mungkin Pak Yuda siap. Terima kasih Pak Santai aja, Mas. Haji selaku ketua Sekarang komite, baru boleh minta. Iya, Pak. Bapak dan Bung yang saya hormati, Pak Ya. Dr. Slamin, Pak Prof. Dr. Ronang Luparate, Saudara Maria Londa khusus ini ya. Saya juga mengucapkan selamat Terima kasih, Pak. pada saudara sudah sampai pada titik ini, tentu melewati proses yang tidak gampang gitu. Mungkin setelah sampai sini merasa gampang, tapi sebelumnya itu tertatih-tatih. Ya. Jadi biasa kita manusia itu kalau sudah sampai pada titik A, di A itu kita tidak merasakan apa, tapi pada saat proses itu perjuangan itu yang luar biasa yang dilalui. Karena Maria ini semua orang sudah tahu bahwa pada saat ini sedang
aktif sekali di atlet di atlet. Jadi itu, kemudian saya juga ucapkan selamat pada pembimbingnya kedua, kemudian pembimbingnya Pak Haji ya, sama Pak Suratmin dengan dia. Pak Haji, Pak Suratmin, kemudian juga Pak Haji juga selaku Korprodi ya, luar biasa juga mengarahkan ini, dan sekretarisnya dan teman-teman yang lain. Nah, saya justru ingin bertanya gitu. Bukan Pak, kan Pak Lana udah ngasih masukan ya. Iya, betul. Saya bertanya sekarang gitu. Iya, siap. Karena kan Maria itu kan di pikiran saya kan tidak akan terus menjadi atlet kan. Betul. Pasti nanti akan, walaupun bekerja di lembaga atau di dinas, di mana? Di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Nanti mungkin akan lebih banyak ngurusin olahraga prestasi ya. Bahkan kemarin sempat kita sounding Pak, Unisa ini kan butuh orang-orang qualified. Jika memungkinkan, oke, masih bisa pindah. Iya, ya. punya Unisa. Ya, maka dari itu itu kita punya juara dunia, kita udah ikut juga di desa ini untuk memperkuat Unisa ini. Dan habis ini langsung juga ya. Iya, itu. Ya, saya setuju itu. Yang penting ada jalan. Ya. Uang nggak masalah, uang bukan masalah lagi. Ya, betul. Nah, sekarang yang penting apa lagi? Penguasaan keilmuannya harus dikuasai. Jadi artinya begitu nanti pindah satu fakultas yang membidangi olahraga dari semua olahraga ini, ya. Jadi harus paham tentang keilmuan. Karena dengan kita paham dengan itu tentu akan ada kepercayaan di dalam diri kita, confident, lebih confident dibandingkan kita pindah terus pada posisi tertentu lalu kita tidak tahu apa gitu. Ya. Nah, maka dari itu saya ingin tahu gitu ya. Nah, pertama ini saja diperbaiki kayaknya Maria Londa ya, kurikuler. Yang di sini masih kurikuli semuanya. Kayaknya itu yang belum di ini Pak, yang dicetak, yang belum direvisi. Ekstra kulikuler. Makanya tadi saya berbeda semua. Ekstra kuli gitu. Itu kan kurikuler itu berasal dari kurikulum dia kan iya, gitu betul. ya. Jadi jangan luluh dia setelah itu. Ya, itu ya Maria Londa ya. Nanti dicek, saya kan suruh ngecek semuanya. Iya Pak. Cek semuanya itu karena itu menimbulkan makna yang berbeda. Iya Pak. Jadi kalau kata itu kan konsonan maupun vokal itu akan dapat menimbulkan makna yang berbeda kan? Membedakan makna sebuah kata. Nah itu ya. Nah sekarang kalau yang lain metodologi tadi sudah disampaikan oleh Pak Lana ya, baik terkait dengan metode pengambilan sampel. Di sini kan total sampling dia ya. Jadi penelitiannya Maria Londa adalah penelitian populasi, ya, sehingga di jenis metode penelitian ini adalah penelitian non randomized ya, masih eksperimental, treatment ya, dan seterusnya itu. Nah, pertanyaan sekarang pertama, pengalaman Maria Londa ini kenapa dibedakan ini hope sprint dan step up-nya? Kalau kira-kira ada karakter yang berbeda nggak di sana? Iya. Nah, yang hope itu yang hope sprint itu yang gimana? Hope sprint itu yang dia yang kan horizontal. Jadi kalau yang step itu yang vertikal nih Pak. Ya, tapi dia sama-sama linear, jadi sama-sama ke depan. Gimana kira-kira karakternya berbeda sehingga kita itu berpikir ini ada perbedaan dari segi kajian ilmiahnya, pola gerak dan lain sebagainya. Ini kan plyometric nih. Iya betul, plyometric Bapak. Ya. Dua-duanya termasuk dalam plyometric. Hope sprint dan step up. Iya. Inilah latihan plyometric yang memang salah satunya manfaatnya untuk meningkatkan
speed strength-nya nih. Iya. Jadi power otot atau daya ledak. Iya. Nah, kira-kira bisa dijelaskan ya? Bisa Bapak. Jadi untuk hop sprint Nike dia secara horizontal jump lebih ke linear, tapi ada kombinasi antara speed dan jumpnya. Jadi dia lebih complicated daripada step up. Sedangkan step up dia hanya satu langkah langsung kembali melompat, satu langkah kembali melompat. Dia lebih ke daya ledak otot tungkai. Tidak ada sprintnya. Tidak ada sprintnya. Tapi otot-otot yang terlibat dilatih juga sih sama. Hampir sama Pak, tapi dia lebih Cuma pola geraknya yang lebih mengkerucut dia kalau yang di step up. Sedangkan kalau yang di hop sprint dia lebih ada koordinasinya. Jadi untuk gawang yang digunakan juga berbeda. Untuk hop sprint gawang yang digunakan atau hurdles-nya itu 20 cm, sedangkan untuk step up itu 60 sampai 80 cm. Seperti itu. Ini ilmunya dia, bidangnya dia. Ya, jadi saya ingin tahu bahwa dia perhatikan juga ketika pelatihnya melatih juga. Nah, ini kan bekalnya ya. Nah, kira-kira apa kaitannya dengan antara hop sprint, step up, kemudian kecepatan, daya ledak? Kira-kira itu gimana ini? Saya hanya berputar di sini aja pertanyaan saya. Kaitan antara hop sprint dan step up, karena hop sprint itu lebih complicated. Jadi pelatihannya dia menjurus pada dua komponen Pak. Dia bisa meningkatkan kecepatan, bisa meningkatkan daya ledak. Sedangkan untuk step up itu dia lebih mengkerucut, dia hanya ke daya ledak saja. Untuk kecepatannya dia tidak didapatkan Pak. Walaupun otot tungkainya kuat, belum tentu dengan koordinasi yang baik dia bisa mendapatkan kecepatan. Gitu. Nah, terus kira-kira apa penyebabnya itu? Coba dijelaskan secara lebih komprehensif ya. Nah, lalu sebelum menjelaskan ke sana, kira-kira hasilnya itu yang diperoleh lalu gimana penjelasannya itu? Untuk hasil yang diperoleh lebih signifikan untuk yang hop sprint Bapak. Hop karena sprint dengan kecepatan daya hop sprint itu lebih baik dalam ya, latihan untuk meningkatkan kecepatan dan daya ledak otot tungkai. Terus yang sedangkan step up dia nilainya lebih kurang Pak. Tapi dia signifikan juga. Signifikan juga Pak. Tetapi lebih kecil. Lebih kecil dia nilai gain score-nya. Jadi signifikasinya lebih tinggi dia. Lebih kecil rendah ya. dia. Nilai anunya alpanya lebih rendah daripada hop sprint. Alpanya lebih besar gitu. Kalau alpa lebih besar berarti lebih jelek ya. Iya. Kalau alpha itu artinya tingkat kesalahan. Gitu. Alpha sama dengan 0,05 itu adalah tingkat peluang kesalahan. Baik. Ya, semakin tinggi alpanya berarti tingkat kesalahannya semakin tinggi. Ya, berarti kecepatan itu untuk melatih kecepatan itu direkomendasi hop sprint. Nah, berapa? Ini kan repetisi set gitu. Iya. Ya, repetisi dan set. Berapa repetisi? Berapa set? Oh, bentar Pak. Karena dia berbeda. Enggak, antara hop sprintnya ini ya yang pertama-tama. Gimana cara menentukan repetisinya, Mariana? Repetisinya saya menggunakan buku Pak kemarin. Pedoman yang sudah ada? Iya betul. Tidak berdasarkan kemampuan atlet? Karena saya selama ini melakukan juga dengan sport science Bapak. Jadi pelatih saya yang sebelumnya Bapak Ketut Paga dia mengkombinasi antara di buku dengan yang dia lakukan. Karena apabila tidak seperti itu dia tidak berani memberikan program karena sangat tipis Pak antara prestasi dan cedera. Jadi dia antara pengalamannya dia di lapangan dan apa yang ada di buku dalam pemrograman dia kombinasi Pak. Ya. Antara set, repetisi dan juga rest. Ya, ya saya tahu itu. Kenapa kok tidak dicari kemampuan apa kalau di weight training itu kan ada repetisi maksimum. Ya. Kenapa tidak dicari repetisi maksimumnya dia? Kenapa tidak dicari repetisi maksimumnya? Karena masing-masing anak kan berbeda-beda juga Pak. Kita tidak bisa dalam pelatihan itu memberikan misalnya saya memberikan 5-7 repetisi dengan 3-5 set. Kalau berbeda dia maksimumnya satu anak dengan satu anaknya tidak bisa berjalan dengan baik nanti dia pada pemrograman latihan ini Pak. Nah itu yang kami perlu perbaiki. Ya.
Itu konsep itu kamu harus pegang. Karena prestasi atau kemampuan atlet itu kan berbeda-beda, individual. Ya, memang anunya harus individual ya. Latihannya harus individual. Ya, betul Pak. Nah itu ya. Baik. Nah ini yang saya mau dapatkan dari kamu. Siap, Pak. Jadi latihan itu harus individual karena atlet itu memiliki kemampuan atau siswa ini kan siswa ini bukan atlet nih ya. Jadi, siswa ekstrakurikuler. Nah, makanya nanti diperbaiki jangan pakai atlet ya. Jadi ada kata-kata di abstrak kamu juga gunakan sekian atlet itu. Ini kan siswa ekstrakurikuler. Belum di atlet kan itu ya. Nah, itulah yang saya ingin tahu kemampuan kamu dalam menjelaskan ini kemudian dalam implementasi nanti. Jadi dalam implementasi tidak boleh begitu. Ya, dalam sebuah pelatihan itu harus kita individual itu harus benar-benar diperhatikan karena itu sebaliknya sekarang. Jadi kemungkinan kalau kamu samaratakan ya, itu kemungkinan latihan kamu terlalu ringan bagi anak tertentu, kemungkinan terlalu berat bagi juga anak tertentu. Kan gitu. Ya. Betul. Jadi kalau tidak dicari kemampuan maksimum, kemampuan awalnya itu lalu kita samakan semua seperti tadi, memang susah. Kalau kamu punya berapa? 45. Ya 45 ini memang dia pertama datang itu kan bukan untuk latihan, tapi untuk mencari kemampuan maksimumnya dia itu. Setelah kemampuan maksimum itu pakai persentase. Kamu pakai sekian, kamu pakai sekian, kamu pakai sekian. Nah, mungkin di latihan juga begitu kan, Maria Lunda. Jadi di latihannya pasti awalnya dicoba dulu atau berdasarkan tes dan pengukuran masing-masing. Yang sebelumnya juga prestasi yang sebelum. Oh ini prestasi maksimumnya ini atau kemampuan maksimumnya ini ada catatan dari pelatih. Ya. Nah, jadi itu individual itu harus dipegang. Jangan karena alasan penelitian itu kan harus benar-benar terkontrol semuanya dan berdasarkan kaidah keilmuan yang benar kan gitu. Ya, jangan karena alasan gitu. Memang peneliti harus repot ya ini karena harus semua individu itu harus diakomodir kemampuannya. Ya, nah itu salah satu prinsip latihan itu harus individual. Ya. Nah ini yang saya maksud nanti karena kalau Maria Lunda jadi pelatih nanti pelatih 5 orang, 6 orang misalkan begitu, kalau itu disamaratakan kan kacau ya. Bisa dia sudah berada di zona latihan atau ada juga tidak berada di zona karena kita menganggap menyamakan gitu. Ya, tapi memang ada ketentuan umum. Kalau ini ya, kalau begini model latihan plyometriknya cukup repetisinya sekian, RM-nya sekian, repetisinya sekian, kemudian setnya sekian, istirahat di antara set itu yang umum disampaikan di buku-buku yang saya baca ada memang itu pada umum. Nah, tetapi ini kan siswa ya, bukan atlet. Nah, saya kembali ke DLDA. DLDA ini kan gabungan daripada strength dan speed kan? Ya, power. Ya. Power, strength, ya, speed. Strength dan speed. Ya. Kuat dan cepat. Kuat yang cepat, ya, gabungan antara speed dan strength. Dia akan menghasilkan tenaga yang kuat dan cepat. Kan sebenarnya unsur konsumsi itu kan ada 3. Ya, endurance, strength dan speed ya. Endurance daya tahan, gabungan antara daya tahan dan strength, kekuatan, dia akan menghasilkan kuat yang lama. Ya, speed endurance. Kuat yang lama. Kuat tapi lama juga dia bertahan. Ya, jadi ini sharing pengetahuan saja karena Maria Lunda akan jadi pelatih itu. Gabungan antara speed dan strength akan menghasilkan power, kuat yang cepat. Ya. Gabungan antara ke endurance dan speed akan menghasilkan strength, lama dan lama cepat. Dan cepat. Ya. Lama dia tapi lebih cepat dia. Jadi stamina. Ya. Nah, itu harus dipelajari dengan baik karena sambil jalan itu Maria Lunda. Ya. Artinya jangan menerima-nerima aja pelatih itu. Ya, jadi baca-baca buku juga. Ya. Jadi kadang-kadang kan pelatih juga kan perlu diskusi sama atletnya. Ya. Nah, ini kembali ke sini.
Karena ada perbedaan, ini kan daya ledak. Ada perbedaan kalau kita ingin latihan kekuatan maksimum dengan kekuatan daya ledak. Yang daya ledak ini dengan power ini. Ya. Repetisi dan setnya itu pun berbeda. Ya. Nah kalau Maria Linda yang ditekuni atlet ini kan kekuatan daya ledak dia. Daya ledak dan kecepatan ya. Jadi daya ledak atau power, kekuatan yang cepat itu, ya. Speed strength. Itulah yang dilatih. Ya. Nah, terus cabang olahraga tertentu seperti angkat beban baru kekuatan maksimum. Nah tentu repetisinya itu berbeda ya. Dan beban maksimumnya dari repetisi lebih kecil. Jadi mendekati beban maksimum dibandingkan dengan latihan power. Nah, itu. Saya kira itu Pak Ji. Ini sedikit untuk sharing aja pembekalan buat dia. Sedikit tapi banyak. biar dia paham juga. Nanti biar punya bekal juga. Amin. Dengan Pak Yudo yang sedikit tapi banyak tadi. Saya nggak tahu banyak ngomong lagi. Silakan. Berikutnya Pak Dr. Suratmin, SPDMO, sekaligus pembimbing 2 BPD. Silakan Pak Suratmin. Ini yang kalah saya tadi. Ya, terima kasih Pak Kapolri, kemudian Prof. Agung dan dari makan janji Dr. Saudara Maria Natalunda. Selamat ya sudah sampai saat ini di hadapan Dewan Penguji. Pertanyaan pertama saya, Maria, apa bedanya saat menjelang lomba baik nasional maupun internasional dengan saat menjelang ujian tesis? Apa bedanya? Itu kalau untuk perlombaan itu kan saya sudah jalan ini 23 tahun Pak. Jadi kayak sudah pasif, hanya maintenance rasa saja yang saya olah. Kalau ujian itu dari ujian S1 saya sampai ujian S2, sampai kadang-kadang saya tidak bisa tidur. Karena kenapa? Bukan saya bagaimana Pak. Ini kan semuanya dengan banyak buku yang saya pelajari. Kadang-kadang sudah saya belajar tapi kok lupa. Makin banyak belajar, banyak yang lupa. Tidak belajar. Nah betul. Gitu. Jadi saya lebih deg-degan sidang daripada perlombaan. Padahal penonton banyak, iya. Juga banyak orang-orang expert. Di sini kan cuma berempat ya. Di ruangan kecil lagi. Iya. Lebih ke tadi yang dibilang Pak Yoda, set dan repetisinya berbeda. Ya, baik. Ternyata itu Maria ya. Kemudian saya yang ngasih masukan ini Maria, ada yang tertinggal di lembar pernyataan itu harus diberikan materi 10.000 ya. Kemudian ditandatangani. Ya, di depan itu. Di depan. Kemudian yang kedua dilengkapi surat keterangan izin ya, nanti kan sudah ada. Terus saat pengambilan data itu kan ada surat keterangan dari tempat penelitian, itu dimasukkan untuk melengkapi dan melaporkan tesis saudara. Kemudian masukan saya yang ketiga pada jurnal terakreditasi Sinta ya, di sini ada Sinta 3, nanti bilang sama Pak Sekrodi sudah ya, karena cukup bagus lah ini sebagai bahan untuk nanti persiapan akreditasi Pak Kaprodi dan teman-teman semua gitu. Kalau banyak artikel yang dihasilkan oleh seorang mahasiswa S2 dan sudah tamat itu lebih berdampak. Kemudian santai aja. Baik Pak. Santai aja. Dukungan prestasi, support dari prestasi itu menurut Maria Natalunda, saya punya bisa prestasi begini. Nah, sumbangan yang menopang, yang mendukung apa? Kalau orang bilang kan berprestasi itu ada nilai plusnya. Kalau menurut saya
kalau kita tidak jadi apa-apa, tidak ada nilai plusnya Pak, karena tidak ada istimewanya. Kenapa saya sekolah sekarang di sini? Karena menurut saya, apabila saya hanya menjadi atlet saja, tapi di akademis saya tidak baik, berarti keistimewaan dan nilai plus itu tidak ada pada diri saya Pak. Dukungan dari prestasi selama ini, ya saya bisa bersekolah, bisa yang lain-lain, bisa dapat support untuk orang tua dan keluarga, semuanya dari atletik Pak. Bukan bonus ya supportnya. Sebenarnya support pertama itu adalah bagaimana buat keluarga di rumah nggak kecewa pas kita pulang. Jadi dukungan orang tua ya? Iya betul Pak. Keluarga dan sebagainya. Iya. Terus dukungan siapa lagi? Dukungan suami untuk saat ini Pak. Saat ini sebelumnya kan? Sebelumnya kan belum punya suami. Ya dukungan apa? Jadi yang eksternal, internal kan ada ya. Iya. Jadi kalau ditinjau itu yang eksternal misalkan ya, saya pengen juara, saya harus berlatih. Orang berlatih sekali, saya harus 3 kali. Orang berlatih 5 kali, saya harus 10 kali, kan gitu ya? Iya. Nah itu yang sifatnya internal ya. Dorongan eksternal ini motivasi berprestasi itu tinggi ya. Salah satunya sampai bertahan berapa kali? 23 tahun. Sumbangan yang luar biasa terhadap dunia atletik ya, khususnya Denpasar, Bali, Indonesia. Ini luar biasa, seorang Maria Nathalonda bisa mengharumkan bangsa dan negara dan sampai bertahan 23 tahun, dan itu tidak hal yang perkara yang mudah, itu perkara yang luar biasa sampai banyak harus dikorbankan ya Maria ya. Ya itu mudah-mudahan Maria bisa menularkan ilmunya Maria ini ya. Amin. Terutama kami kan kebetulan di Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga yang mensupport bagaimana prestasi itu di semua cabur berkembang gitu ya. Termasuk saat ini tadi ngobrol sama suami itu, siapa Sayubela? Ternyata Sayubela juga kuliah di Undiksa nih. Sempat ketemu ya, dari Denpasar gitu ya Maria. Tolong itu dibimbing ya. Semester 2 tapi sudah menorehkan 2 emas di SEA Games ya. Sekarang posisi kalau nggak salah ke Swiss. Nah ini hal ini yang perlu kita support terus lewat akademik gitu ya, lewat pendidikan lembaga tinggi, khususnya di Undiksa. Undiksa banyak expert karena punya fakultas olahraga dan kesehatan gitu. Jadi ilmunya itu gudangnya itu sebenarnya di sini. Ya. Kami sangat berharap selaku pembimbing ini Maria bisa menularkan ilmunya. Yang pertama, jika ada dosen praktisi itu, nah ini ya, kebetulan ada Pak Wakil Dekan 1 ini kan ketahui sekali bagaimana sharing ya antara akademisi praktisi membangun pembelajaran di level mahasiswa. Nah, siapa tahu nanti diundang untuk memberikan beberapa kali pertemuan, perkuliahan, sering-sering pengalaman Maria ke sini gitu. Yang kedua, seperti saran Pak Kaprodi, kebetulan bimbing 1 juga, kalau bisa dilanjutkan gitu ya. Setelah kita jadi atlet nanti, walaupun masih bisa bareng 3-4 tahun, tapi setelah itu kan berkarir di bidang satu profesi ya, entah pelatih, entah nanti di sana manajemennya. Kalau bisa di akademisi juga bisa, siapa tahu ya, nasib orang kan tidak ada yang tahu. Wah kita itu butuh dosen dari praktisi gitu ya. Bisa nggak Maria kalau katakanlah sudah doktor, kenapa tidak pindah aja ke Undiksa gitu. Jadi Undiksa tambah kuat gitu. itu selaku pembimbing ya, dan berharap bercita-cita. Karena saya juga sangat membutuhkan expert kayak Maria Nathalonda. Saya juga sudah mulai tua, males di lapangan gitu. Nggak ada generasi, kalau udah bagus-bagus pergi aja. Seperti Nita Wijayanti, pergi Nyoman Ardana, yang atletik itu udah lumayan banyak pergi dari Undiksa. Siapa tahu nanti Maria masuk ke Undiksa gitu ya. Ya dengan dukungan, dengan support dari pimpinan-pimpinan lembaga ini. Intinya saya sangat bangga bisa membimbing Maria Nathalonda. Terima kasih Pak. Pak. Sukses. Nah ini sukses di akademik, sukses di prestasi yang jarang dimiliki oleh
orang gitu ya, dua-duanya bisa berjalan. Dulu saya menyangka susah ya, ini baik di prestasi non akademik sama akademik sama-sama tinggi. Ternyata seorang Maria Natalonda bisa membuktikan itu. Makanya saya patut berbangga bisa membimbing ya mendampingin gitu. Kalau satu Pak Wahyudi, saya mendampingin untuk membimbing Maria Natalonda, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut lebih berbobot lagi. Amin. Rekomendasi Pak Rektor, pimpinan-pimpinan ke S3 gitu langsung kali gitu. Apalagi PASA ya. Ya tapi dipikirkan ya Maria ya. Tapi sekali lagi beda ya menghadapi dosen-dosen, penguji sama menghadapi hiruk pikuknya penonton. Juri lebih menyeramkan di sini. Iya. Serem banget ya. Kalau ujian naik kelas. Ujian naik kelas. Ya, oke, itu Maria. Terima kasih. Lancar nanti untuk persiapan Asian Games. Amin. Kemudian persiapan untuk Olimpik ya. Amin. Bisa membawa lembaga ini lebih baik lagi. Amin. Kira-kira itu. Terima kasih banyak Pak Dr. Selamat dan Suratmin. sukses selalu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Siwi. Terima kasih Pak Suratmin. Nilai sudah langsung mantap. Saya terakhir, banyak hal sudah dielaborasi oleh teman-teman. Ada dua hal yang penting. Bicara tentang mengapa itu adalah Maria yang bunyi, sampai mengangkat dua metode yang berbeda ini untuk meningkatkan kecepatan dan daya ledak itu. Maria harus bisa eksplor lebih jauh. Terus yang kedua, dengan keberhasilan ini Maria, implikasi bagi sosok Maria Natalia Londa apa? Ini kan prestasi, bukan hanya prestasi achievement on the field, tapi ini kan achievement on academic. Implikasinya apa bagi sosok Maria? Jujur bagi saya pribadi Pak, ada di titik ini nih yang membuat saya ini adalah proses. Kenapa begitu? Karena banyak orang yang bilang kalau atlet itu bodoh. Hal itu yang buat saya bisa melangkah. Jadi saya belajar, ternyata di sini banyak yang mendukung. Di kantor juga banyak yang mendukung. Puji Tuhan. Ya. Kemarin sebenarnya sempat mau mundur. Hanya kok banyak doa. Masa kamu bisa tough ngadepin perlombaan, nggak bisa tough ngadepin akademismu? Banyak yang bilang seperti itu. Ayolah belajar. Akhirnya dengan penuh keyakinan lah dari orang-orang terdekat, dari para dosen dan juga Pak Iwan serta Pak Dr. Suratmin, juga Bapak yang selalu kencang WhatsApp saya, ayo cepat diselesaikan. Ada satu kata yang buat saya yakin bahwa satu langkah ini akan membuat saya menjadi berubah lebih baik lagi. Kenapa? Pak Iwan waktu itu ngomong sama saya, Maria, kamu kan dapat 1 emas 1 perak, nggak mau dilengkapi sama sidangmu dan wisudamu di Agustus ini. Itu yang benar-benar ngena. Jadi saat itu saya berpikir, oke, saya selesaikan. Padahal Pak, saya sudah punya tesis ini dari semester 1. Jadi saya menyusun ini dari semester 1. Saya buka pelan-pelan. Malah sebagian buku saya masih berada di pelatnas. Karena memang saya harus segera balik. Saya kira itu tidak akan selesai awalnya. Ternyata awal Mei kemarin saya bisa juara SEA Games dan sekarang saya bisa menyelesaikan ini. Bukan karena hanya dari diri saya Pak, tapi dari proses panjang serta support system banyak orang yang ada dalam kehidupan saya, gitu Pak. Ya. Dan luar biasa. Pertanyaan terakhir membuat keluar mata yang kedua ya. Tapi paling tidak jangan berhenti di sini. Perjalanan we must go on. Jalan terus. Untuk itu barangkali pesan saya lama ketika mendambangi Maria masih junior dulu ya. Sampai saat ini ada 2 implikasi yang perlu dipegang. Satu, buku tentang profil Maria ini harus jadi, nanti kita bantu. Yang kedua juga, produk ini bukan hanya ke jurnal, tapi kita susun
kita eksplor kembali tentang kedua metode latihan ini dalam sebuah saku begitu, yang pada akhirnya ini bisa kita urus untuk hak ciptanya nanti. Ini bisa dilakukan dengan mengelaborasi yang ada di sini saja. Untuk itu anggap ini menjadi sebuah intermezzo ya, menjadi sebuah selingan pelatnas. Karena saya tahu atlet di pelatnas itu suka bandel, nggak boleh makan keluar, tetap aja beli bakso di bawah itu senduri itu tetap, padahal itu nggak boleh. Nah karena apa? Memang kejenuhan itu perlu selingan. Nah selingan mengasah otak dan hati ini jangan ditinggalkan. Yakin ya? Promise ya? Ya. Oke, untuk itu sekali lagi dengan berakhirnya ini Pak Yode, Pak Suratmin, Pak Iwan ya. Terakhir silakan barangkali ada closing statement yang perlu disampaikan oleh Maria Natalia Londa. Terima kasih. Boleh berdiri? Ya, biar gambarnya bagus nanti. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Korprodi, Bapak pembimbing saya, Bapak pembimbing akademik saya, Ketua Dewan Penguji, Bapak Dr. Haji Wahyudi SPD MPD, Bapak pembimbing 2 saja, Bapak Dr. Suratmin, yang selalu mau saya ganggu, mau pagi, siang, sore pun mau diganggu, Bapak Dr. Ketut Yoda yang juga selalu membimbing saya selama ini, selalu mensupport. Spesial buat Bapak Dr. Iwan, terima kasih atas banyak waktunya, banyak supportnya, serta rekan-rekan yang mau hadir di sini. Hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih di sesi saya hari ini, sidang ujian tesis ini. Banyak proses yang panjang, banyak hal yang saya lewati, dan juga banyak pelajaran yang saya dapatkan. Saya banyak mengucapkan terima kasih. Semoga apapun hal baik yang saya dapatkan di sini, saya bisa gunakan keluar dari tempat ini, baik itu di lapangan maupun di tempat lainnya. Saya doakan semoga Bapak semua selalu sehat dan dapat membimbing yang lain. Dan semoga mungkin kedepannya ilmu saya ini juga saya dapat gunakan untuk berprestasi di lapangan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Selamat siang. Santi. Yang sebelah sana kanan. Mantap. Senyum ya, mengembang. Jempol. Jempol digoyang. Siap. Salam harmoni. Salam harmoni. Siap. Maria cukup begitu aja, nggak apa-apa. Acara ini diproduksi oleh